Tahu gua. Kadita Rainbow. Kadita Rainbow ini bener-bener pilihan yang bagus. Kenapa? Ini Kaditanya Rainbow, gue yakin banget dia bakal melakukan outplay, apalagi dengan posisi yang kurang cukup baik dari Bigetron saat ini. Mereka kehilangan 1 poin. Gue yakin Rainbow bakal make play sih. Dia mau main pick off sih. Kebiasaan Rainbow ini kalau yang masih aku tahu ya, kalau ngomongin masalah Kadita, dia ini pick off mid-nya kuat banget. Jadi kayaknya jangan sering-sering nongol di mid ya, apalagi ini Ben lepas loh. Ya, Ben lepas Benedetta. Oh, well. Benedetta Bane. untuk Renvi mungkin. Atau satu marksman. Cloud terbuka. Wah, Cloud terbuka untuk Geekfam. Gue setuju pakai Cloudnya. Gue setuju pakai Cloudnya. Jungler, Bebiu masih berpikir. Dan Balmond ternyata. Benedetta Hyper. Ya. Benedetta Hyper dan bisa dibilang Pakuito Tank. Namun ternyata tiba-tiba apakah Balmond jungler yang sudah lama kita mainkan nongol Ranger Mas. Sumpah ya, Balmond jungler selesai match ini gue telepon Cornet. Bener. Iya. Gue telepon Cornet. Iya. Karena dulu kita main Balmond jungler. Iya, dan Cornet tuh gue suruh main Balmond jungler tuh kayak ya udah main-main aja. Oh gini, oh gitu, oh gini. Iya, nggak bohong gue, makanya abis ini gue telepon Cornet kalau benar. Oh net, liatin net, ya kan. Gue suruh lo main Balmond jungler, nongol kan. Slater, Cyclone lagi maju. Tapi sumpah ya, dia modal item-item yang kayak gitu emang udah tebel banget. Tapi Harit, ntar lo, Harit God lane kah? Oh no, Harit support. Harit support. Harit ya God lane benar. God lane Mat kan yang di gold lane. Mat di God lane. Jadi mereka akan menggunakan 2 magical damage dealer. Oh nggak jadi, amin. Dari bagian side lanernya. Ini menarik sih kalau misalnya kayak gini. Dan kalau gue lihat gak jadi untuk Balmond deh. Gak jadi. Makanya jangan. Dia jadi ke Benedetta nih 40. Jangan, nanti jam 3 reset season. Tiba-tiba ntar malam kita nge-push ada Balmond jungler kan pusing banget. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat dari draft pick ya Profesor KB. Fast pick card draft pick menurut KB. Karena draft pick, kalau untuk kali ini aku lebih suka Geekfam. Kalau misal 40? Bigetron. Iya. Satu sama. Untuk Profesor karena Geekfam, 40 karena Bigetron. Tapi buat kalian semua di rumah, langsung aja di kolom komentar ramaikan kalian lebih suka draft pick yang mana. Kalian pilih tim mana, langsung dengan hashtagnya ramaikan, tutup semua kolom komentar yang rasis karena kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang kedua. Game yang sangat menentukan untuk Bigetron. Karena kalau Bigetron lagi-lagi tumbang kali ini, Bigetron bisa saja terperosok di posisi ke-6. Waduh, makin dalam lagi jurang yang harus mereka masukin. Kalau sampai nanti mereka terus-terusan masuk ke jurang, Goa sudah siap menanti. Tapi ini dia Land of Dawn. Yes, langsung spam aja BTR Win atau Geekfam Riva. Yes, langsung masuk di arah mid kali ini. Bebiu, dia tahu banget dengan hero-nya Benedetta, dia bisa claimin dengan cukup cepat. Dan Rainbow punya insting adanya seseorang di arah rumput sana kayaknya dari seorang Rainbow. Iya, akankah terulang? Enggak lagi terulang seperti di game yang pertama. Bebiu langsung Phantom Slash ke bagian depan. Lalu udah ada 3 player lagi berkumpul. Zuns-nya, petinju dan juga ahli kungfu kali ini akan bertemu. Ini bisa gue bilang sih bakal ganggu banget sih dari Zuns-nya. Karena kenapa gue bilang ganggu? Karena di early game Zuns ini bakal punya damage dan dia bakal tebel banget. Lawan cowok juga bakal bisa kalah. Lihat, Zuns setengah darah, gak ada yang info. Tapi Zuns bakal bisa ditumbangin, first blood bakal digunakan. Ada 1 buah, oh my god, masih bisa dihindari. Ada 1 buah flicker telah dikeluarkan, Sakaratul Maut. Tapi di sisi lain, Baby berhasil mendapatkan orange buff-nya 40. Dicolong begitu aja dengan ada Renvi tadi yang udah melindungin, dikejar oleh Ripo yang menggunakan Esmeralda. Berhasil kabur. Dua belah pihak sama-sama menggunakan flickernya, tapi ternyata Brans kali ini bakal juga fokus. Bakal coba untuk ambil ke arah orange buff, bahkan jungle-nya dimakan begitu saja. Kayaknya di garis depan mencoba untuk ngezoning para pemain dari tim Geekfam dan harusnya keuntungan masih di tangan Geekfam. Kenapa? Karena Brans gak ngambil orange buff yang dimiliki oleh Geekfam. Iya, itu dia. Tadi sebenarnya pergerakan rotasi dari Bigetron Alpha udah eval ketika kemarin mereka kehilangan orange buff-nya. Tapi kali ini mereka mencoba untuk malah masuk ke jungle-nya lagi. Waduh, ini Zun sudah nggak punya flicker lagi nih. Pede banget tadi Zun sendiri maju ke bagian depan, tapi Blaze di bagian belakang melemparkan Bayu ke bagian depan lagi. Ini dia masih selamat berdua. Ya, masih bisa sempat recall, tapi kali ini ada Babiu dengan 1 buah Benedettanya. Karena ini bahaya banget sih kalau dia recall dengan darah sekarat. Bukan di takedown, gak sengaja ke takedown. Karena saya sering banget pulung. Nggak mati,
Riko, terus mati sampai KB masih bilang gini, masih bisa nih orang, tapi ternyata Kaditanya, Ramai-nya masih bisa dihindari begitu saja oleh seorang Babi dengan knife-nya. Dikejarkah? Enggak, ternyata untuk kali ini ada 1, 2, 3 hero dari Big Eternal Alpha yang udah mulai masuk ke dalam area pick dari Turtle. Zones di garis depan, yang belum ada knockout strike, masih level 3, tapi kali ini dari Kaye di belakang sana, Retribution diamankan begitu saja, Beras terlalu offside, masuk, ditumbangin, first ball, terkena knockout, dan bahkan seorang Esmeralda harus hilang di arah sungai. Iya, satu berbanding 2 dan juga mendapatkan ke arah Turtle. Again and again, Geek Farm mendapatkan cuan lebih dari fight barusan. Dan lagi. Bukan hanya cuan, ini bukan hanya cuan nih Profesor. Ini bisa dibilang dari tim Big Eternal Alpha sudah jatuh tertimpa tangga. Wah, sedikit lagi. Tapi untuk Baby sendiri masih bisa maju ke bagian depan. Udah Phantom Slash tadi yang dikeluarkan. Dan Ainya pun kali ini bisa mengirim dia untuk bisa pergi. Gak selamat ternyata karena disabet langsung dengan Slender. Sayang sekali kali ini para pemain Big Eternal Alpha. Dia harus dapetin 1 poin atas seorang Babi. The Way of Dragon bakal dikeluarin begitu saja karena freestyle dulu bos. Dan di follow dengan Rough Wave. Rainbow Duyung kali ini dapetin 1 poin tambahan atas seorang Zones. Wah, menjadi 1 sama ya untuk masing-masing core. Mereka udah kehilangan 1 nyawanya. Freeze di bagian tengah juga harus balik lagi menghilangkan wave minion. Brans perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke area pertahanan dimiliki oleh Geek Farm. Ada 1 orange buff-nya yang udah terlihat. Tapi di bagian bawah kita lihat aja ada masih nyedot darah ke arah 1 wave minion. 1, 2, 3, 4 hero pun langsung jalan bersamaan. Rapi banget, udah kayak anak paskibraka lu berempat tuh ya. Yes, karena ini adalah pas pam Brans yang coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Brans. Pak Pulung di mid sini. Hati-hati untuk seorang Frieza. Kayaknya untungnya gak punya flicker tapi dia udah punya The Way of Dragon dengan tenacity-nya bakal lebih kuat lagi. Meanwhile, dengan posisi yang di benangan di Bigetron, mereka harus melakukan snowballing. Mereka tidak boleh melakukan sedikit kesalahan karena ingat, Brans tidak boleh offside lagi. Brans tidak boleh berada di garis depan. Aku tahu tadi dia offside untuk coba ke arah Turtle. Iya. Tapi itu sangatlah rugi ketika dia tidak ada cover sama sekali. Karena 10 detik dan 9 detik menuju ke arah Turtle yang kedua. Oke, terlihat lagi pergerakan dan posisi dimanapun. Udah ada 1 Wave Dragon kali ini berhasil mendapatkan langsung ke arah Zones-nya. Tapi Zones masih bisa kabur dengan sedikit darah yang dia miliki. Di bagian tengah Rainbow menjadi korban lewat fight yang udah terjadi. Bahkan solo kill. What? Brans di solo kill begitu saja. Tapi kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha kehilangan 2 playernya. Rainbow dengan Nevernight. Bahkan Baby dapetin Turtle tanpa harus menggunakan Retribution. Karena Retributionnya bakal difokuskan ke arah Purple Buff terlebih dahulu Pak Pulung. Wah emang ini kucingnya Pak Pulung nakal banget ya. Balmon. Muter dapet Bransnya. Lethal counter itu memang memberi Gak ada yang lihat. Gak lihat kita mah. Gak ada yang lihat Renvi. Gak ada oke. Amang. Tadi tiba-tiba ada Hellcard tapi para pemain dari tim Geek Fam di arah bottom lempar coba mendapatkan seorang Mat gak bisa berbuat banyak. Dihilangkan begitu saja. Poin yang didapatkan oleh tim Geek Fam membuat Bigetron terdiam kali ini. Lagi dan lagi kita mendengar suara hayo di belakang. Hayo. Ini khusus ini apa ya? Signaturenya Geek Farm nih, hayo. Tapi kali ini lihat di arah top lane. Brans bakal coba ditempel begitu saja oleh seorang Renvi. Ternyata knockout strike gak berhasil dapatkan. Tapi lebih milih untuk clear minion saja. Ada Kayeye, stand by position. Siapa yang bakal coba dicari? Ternyata nggak ada. Karena terlalu jauh para pemain dari tim Geek Fam nggak tergapai oleh seorang Kayeye. Iya, Renvi masih muter-muter aja nyari sparingan untuk main basket. Ini dia 1 wave minion langsung diputerin begitu aja. Ripo tertinggal 2 level di bawah dari Renvi, diputerin abis dah 1 penari ini. Ya bukan hanya itu aja Pak Pulung. Meanwhile para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini benar-benar mencari otak untuk mencari gimana cara mereka nge-take down seorang Renvi dan juga Adam. Tapi Ripo di depan sana bakal coba dihabak-habak langsung diputar-putar begitu saja. Ada baling-baling bambu dan Ripo memilih untuk mundur. Damage terlalu besar. Baby dia punya final blow. Ini bakal bisa di-dive asal-asalan. Dan Ripo cuma punya 1 Falling Star Moon, tapi ternyata nggak bakal dipaksakan. Ripo bakal memilih mundur untuk menyelamatkan dirinya ketimbang untuk gambling di arah top lane. Oke, dengan adanya 2 orang yang seperti ini yang cukup lama berada di area pertahanan Big Eternal apa? Belum ada backup. Hampir saja almost. Hampir saja. Almost is never enough. Tapi kita bakal lihat mandiri Turtle Camp sudah ada dan belum ada yang berani mencoleknya. Brans, retributionnya hampir saja
saja kehilangan satu buah orange buff. Meanwhile di arah bottom lane, Adam akan coba menghisap. Ada mid di sana dengan Synchro Vision. Cronades, Adam mencoba bertahan. Baik time begitu saja menghindari. Dan Zul sayang sekali. Kena counter strike-nya nggak berhasil. Dapat game 1 poin. Karena tadi satu targetnya berada di dalam rumputan terlebih dahulu ya. Jadi agak sedikit menekan nerka. Sementara itu Bran sedikit lagi. Again and again nggak kena. Renvi sayang banget kehilangan momen. Renvi ya masih muter-muter tapi sakit banget. Lihat, yang overturnya berhasil membalikkan keadaan. Lagi-lagi salah satu Firza save the day. Wah. Itu thanks to minion sih. Minionnya kelasi tadi sama Renvi, dia dapetin regen sedikit dan dia masih bisa survive sementara langsung di follow up sama Freeze dan juga Zuns. Ini benar-benar backup yang luar biasa banget dari Geek Farm. Mereka benar-benar saling nge-cover satu sama lain. Tapi Zuns-nya kena strike-nya. Ripo. Falling Star pun karena yang salah. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Matt bakal coba memaksa keadaan. Tapi ternyata Diver Knight berhasil membuat kayak terdiam. Tidak ada The Way of Dragon di sana, Pak Pulu. Tertabrak rusuk dari Chow. Cukup tersedak tadi nafasnya. Terdiam sesaat tapi di dalam rumputan kali ini kita lihat aja udah ada satu inisiat dilakukan oleh Zuns. Dan lagi keluar stiker Bigatron-nya. Yes, lagi dan lagi di sini. Bisa gua bilang permainan yang luar biasa dari Freeze atau Frieza dulunya ya. Tapi kali ini Brans bakal coba untuk dapetin satu gol. Lagi-lagi berhasil dihindari begitu saja. Renvi masih mau lebih. Ini Renvi kayaknya apa yang terjadi sama Brans dan Renvi ya? Nggak tahu. Walaupun udah ganti hero masih ditempel habis-habisan dari seorang Bransnya. Ini Renvi nih kelar main di game kedua. Jadi ini lapangan basket 14 lah Pak deh tadi tuh kan. Nabok letar konsep. Kayaknya menjawab Ranger Emas tadi ya. Menjawab Ranger Emas tadi kayaknya emang bener-bener di aim sih. Maksudnya mungkin dari hero-hero pemilihannya juga udah di apa ya? Mereka telah dikeluarkan dari bottom lane. Renvi menuju ke arah minionnya. Tapi malah coba diambil. Berhasil mendapatkan satu. Masih bisa kabur dari Renvi dan Zuns lagi bakal mereka cukup baik. Covernya cukup baik pada belakang arah belakang. Kayaknya udah gak punya lagi The Way of Dragon. Memilih untuk mundur para pemain dari tim Geek Fam. Sabar banget. Dan Renvi. Hoki tahunannya dipakai kembali kali ini, Profesor. Ya, cooldown 365 hari ya, tapi balik lagi menjawab tadi Ranger Emas kan. Iya. Itu kayaknya emang di targetin sih. Kayak hero-hero pemilihannya dari Renvi emang bener-bener bener-bener buat nempelin Brans. Jadi kemanapun Brans ada, dia bakal bener-bener nge-screening, nge-mirroring, bener-bener ditempel. Iya, soalnya ini dari game sebelumnya udah terlihat gitu loh. Kayak hero gue yang nganter lu, hero gue nempel lu. Dan dia pakai Balmond kan bisa dibilang underrated lah hero ini ya. Cuma dengan damage yang cukup besar dan sustainability-nya dia bakal kuat banget lawan seorang Matt. Bakal ditabrak begitu saja. Flicker digunakan. Renvi seorang diri bakal nggak dapat sama sekali. Renvi masih kembali lagi hadir meanwhile di arah mid lane. Ripo mencoba untuk nge-buying time. Tapi 3 vs 1 di arah bottom lane. Bakal dikeluarkan seorang Ripo. Adam juga masuk. Tiba-tiba Cita datang kepadaku. Rafael telah dikeluarkan. Adam agro turret. Tapi ternyata masih ada satu buah ombak yang bisa digunakan oleh seorang Rainbow. Wah, ini dikit lagi Adam yang masih bisa kabur ke bagian belakang. Untungnya dia nggak melakukan initiate lebih lagi, tapi dari Bigatron mereka udah mulai masuk ke bagian dalam, memberikan initiate tambahan, mereka memberikan balasan, dikejar perlahan, tapi untungnya dari Brans masih ingin melakukan farmingan, mereka nggak mau melanjutkan pertempuran. Yes, bukan hanya itu aja, kali ini Babiu berada di arah top lane. Ini kayaknya adalah salah satu kenapa Benedetta nggak jadi prioritas dari arah jungler ya. Kayaknya dia agak berat banget untuk dapetin minion. Dia juga agak berat untuk dapetin pick over ya, Profesor ya. Benar. Gue selalu ngeliat dari kemarin dengan Benedetta jungler itu selalu nggak punya point kill yang banyak seperti jungler lainnya. Iya, karena pada dasarnya dia ini tipikal hero yang bisa melakukan rotasi cepat. Ya. Dan Zuns di sana dengan satu buah kena counter strike memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dari debut nggak tahu ada seorang Kaye di sana yang mengawal pergerakan dari seorang Bans. Tapi kalau misalnya terbuka posisinya, dia bakal bisa menjadi bencana. Dan betul saja. Brans memilih untuk mundur karena pergerakan dari Kaye udah terlihat. Udah nggak bisa bersetubuh dengan bumi lagi, Pak Pulu. Iya, udah nggak bisa bersatu dengan alam lagi. Bersatu dengan rumputan yang ada. Di bagian tengah udah ada magical damage yang dibikin oleh Geek Farm. Ini dia itemnya, Prof. Iya, tadi kita sempat melihat juga bagaimana Bloodlust yang sudah diamankan oleh Renvi membuat dia makin sustain. Tapi Blade of Despair sudah diamankan oleh Baby So, dia akan lebih mengerikan lagi ketika nanti Alecto Final Blow-nya digunakan. Mungkin dia akan menuju Oracle. Karena kita tahu sendiri bahwa ngomongin masalah cooldown reduction, biar Alecto Final Blow-nya bisa di-spam, dia bakal memiliki damage yang optimal pula nantinya dari segi regen HP. Wow.
Ini Zunsen sudah di depan sana, kayaknya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha tertangkap dengan ada Ingang Overton. Adam bakal coba di follow up, nggak mau, tapi damage-nya dari Brans terlalu sakit. Meanwhile KYE di sana mencoba untuk dapetin seorang Bebiu. Ini try hard banget dari KYE-nya juga untuk dapetin Bebiu. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia harus tendang core-nya. Gue lihat-lihat. Wah, itu nikmat banget. Gimana ya? Ini mereka saling menggocek, ini dari tempo permainan juga udah nurun banget lagi masih gagal. Nggak jadi lapangan basketnya menemukan player tadi Pak ya. Tapi gue suka sih, dia try hard terus untuk dapetin lasit-lasitnya. Iya. Dapat nggak dapet urusan belakang. Yang penting tampol dulu. Try dulu bos. Kayak tadi dilihatin, Brans mencoba untuk melakukan split push di arah top lane. Renvi-nya langsung recall, datang ke top lane. Dan mungkin sekarang nih ya, kalau Bransnya nongol di map bottom lane, mungkin Renvi bakal datang ke bottom lane. Iya. Gue yakin itu karena udah kelihatan banget patternnya dari tadi tuh kayak gitu. Di mana Brans berada, Renvi tempel. Di mana Brans pakai hero apa, Renvi cari counternya. Tapi ini mindset yang bagus sih menurut gue. Dibandingkan kita harus berebut overpower, kenapa gak kita cari counternya aja? Gitu. Saling menemukan counter balasan juga, tapi untuk Ripo ketemu lagi di bagian tengah. Udah ada fight yang terjadi, enggak. Ternyata masih aja ngelihat dari kejauhan Zunsnya sendirian dalam rumputan. Ripo pergi, lalu ada Kadita juga yang udah mundur. Sementara Brans masih masih mencari informasi ataupun posisi yang cukup baik. Rainbow sedikit lagi, SP tersisa, untungnya masih bisa pergi. Adam juga udah melakukan initiate. Tapi dengan Dragon yang bagus, belajar seorang Bebiu. Matt langsung dapetin damage dengan cukup banyak dari mid lane. With a Trachean, tapi save the day untuk seorang Adam. Memilih flickernya untuk mundur. Bebiu kena damage. Frieza bakal dibalikan keadaannya. KYE terlalu offside. What are you doing KYE? Dan langsung ada lethal kata menyelamatkan setidaknya 1 untuk 1. Renvi mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. KYE terlalu offside. Karena kalau misalnya KYE tadi balik, mereka bisa dapat Lord. Tapi karena tidak ada seorang tanker untuk tim Bigetron Alpha, ini mungkin Bigetron Alpha bakal coba fokus ke arah mid lane-nya dulu sih, dibandingkan harus dapetin ke arah Lord. Tapi lihat Synchrovision, Chronodes hampir saja nggak berhasil dari Matt dapetin 1 poin atau 1 turret objektif di arah mid lane. Iya, ini Matt-nya sendiri juga udah diberikan purple buff ya untuk sekarang, karena dengan menit segini pastinya dari hari sendiri udah sangat membutuhkan untuk itemnya sendiri Prof, dengan menit segini Prof. Ya, untuk dari menit segini sih, kalau misalkan dari satu kali combo yang diamankan sama Freeze dan juga Rainbow, malah sebenarnya harus berhati-hati. Ini kayak Ripo, Renvi, Adam, sama Matnya sih. Side laner-nya yang harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan dua mid laner kita ini, Rainbow dan juga Freeze sudah mengeluarkan combo-kombonya, dan mereka berada dalam posisi yang merugikan, dalam konotasi mereka tidak memiliki battle spell, mereka tidak memiliki Winter Truncheon untuk escape, mereka yang bakal dimakan lebih tepatnya. Apalagi mengingat Brans aja ini benar-benar dia Demon Hunter Sword duluan daripada dia Endless Battle kayak. Oke, Ripo seorang diri itu masih ada flicker di sana. Renvi bakal coba untuk membayang-bayangi para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane. Kedua belah tim cukup kerat dan gua lihat Ripo sampai bikin ke arah Antiquira saking respect-nya dengan adanya seorang Renvi. Dan maka Renvi sendiri pun dia juga udah menuju ke arah Oracle harusnya. Wah, bakal kalau nambah Oracle lagi tuh. Athena ya, tapi Athena dari Bebiu. Enggak Bebiu. Bebiu Athena. Iya, gua Renvi, gua penasaran sama Renvi, tapi Rainbow mengeluarkan 1 buah ombaknya, kali ini memilih untuk mundur. Udah ada 1/4 darah, tapi ingat Rainbow masih ada 1 buah pasif. Berhasil dituju, final blow, Electable, tapi ternyata basic attack yang digunakan menuju ke arah seorang Bebiu terlalu besar. Renvi memilih untuk mundur terlebih dahulu. KYE belum ada Way of Dragon, masih ada balik-balik bambu. Ripo juga bakal coba untuk mulai datang menuju ke arah Lord yang terhormat 40. Wah, ini mereka bisa aja langsung mendapatkan ke arah 1 Lord, tapi ternyata fight di bagian tengah masih terjadi, masih disaudaranya satu area seperti itu aja. Immobilize pun udah langsung terjadi begitu aja. Sementara Matt masih memberikan synchronize-nya, tapi nggak mengenai ke arah 1 player pun yang dimiliki oleh Kick. Ini jangan sampai Bigetron melakukan kesalahan seperti kemarin. Mereka terlalu ragu untuk melakukan 1 buah Lord, sehingga mereka harus nunggu momentum dan di sini malah dibalikan keadaannya. Bebiu hampir saja mendapatkan seorang Rainbow, tapi masih ada Rafael. Adam dapetin seorang KYE seperti yang gua bilang kemarin lagi dan lagi. Brans bakal coba ditempel, tapi Adam gak ngelepasin begitu saja. Brans mau kemana? Gak boleh pulang, aku cinta padamu dari seorang Adam. Adam mencoba untuk menghindari dengan 1 buah bloodhound-nya, tapi ternyata Adam harus merelakan diri, jiwa dan raganya kali ini di arah bottom lane. Wah, setidaknya dia udah mendapatkan 1 core utama gitu. Ini akan pastinya memberikan waktu yang cukup banyak untuk Geek Farm bisa melakukan initiate kah, atau melakukan setup terhadap Lord-nya kah. Tapi untuk sekarang Ripo-nya ada di bagian tengah, Rainbow-nya terkena sedikit damage, tapi Freeze dilompatin begitu aja.
dijogetin, tapi nggak terkena efek-efek jogetan yang dikeluarkan oleh Ripo. Yang udah gue bilang dari kemarin mereka terlalu ragu untuk melakukan Lord. Apa yang terjadi dari Bigetron berkali-kali. Rainbow Sakaratul Maut, Raven dikeluarkan, Retribution dan bahkan Rainbow save the day. Rainbow berhasil mendapatkan satu Lordnya, harus dihilangkan begitu saja. Masih ada Ripo, shutdown didapatkan, kena Strike gak berhasil. Rainbow yang bukan pelangi ternyata membawa pelangi dan angin segar untuk tim Bigetron Alpha. Lordnya diambil, Prof. Raw wave yang on point banget. Tadi sebenarnya Renvi udah try hard untuk mencoba mengamankan satu buah Lord, tapi kali ini dengan keadaan sekarang Renvi terlalu terburu-buru untuk melakukan lethal counternya, dan bahkan gak ada yang expect bahwa Bebiu juga harus tenggelam. Yes. Tenggelam lebih tepatnya. Tenggelam dalam raw wave. Dalam raw wave. Raw wave luka dalam. Yes, bener banget. Dan ini Lordnya menuju ke arah top lane. Mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi harusnya masih bisa di-defend. Harusnya masih bisa di-defense karena Bebiu bentar lagi bakal hidup. Dia masih punya Adam juga. Walaupun Lordnya kali ini bakal perkasa banget, tapi mereka setidaknya walaupun masih defend, tapi mereka harusnya kehilangan satu buah inhibitor sih. Minimal. Kemungkinan besar akan kehilangan satu inhibitor tarik karena sekarang juga udah langsung ditabrak begitu aja. Misalkan setengah, cuma cukup berani untuk Aditai langsung masuk ke bagian tengah zonesnya. Bisakah dia selamat? Masih bisa kabur masuk ke dalam base yang dia miliki. Ternyata defensif dari tim Geekfam luar biasa. Mereka tidak kehilangan inhibitor sama sekali. Oh my god. Oh my god. Tukang samai kejebur gun. Oh my god. Ini ya. Gimana ya, Geekfam memiliki satu defense yang baik banget untuk kali ini loh. Rapi banget, mereka nyisirin atasnya dulu, ditahan berdua, bertiga. Midnya bakal di Alecto final blow, dan di bottom lane Renvi benar-benar membersihkan, bahkan tadi aku lihat indikatornya juga bisa dibilang benar-benar. Adam langsung ngebuka ultimate kali ini. Matt udah sulit banget untuk ditangkap. Ada satu cara untuk menangkap Matt. Ini harus dari knockout seorang Zeus. Knockoutnya berhasil dapetin Matt. Walaupun dia pakai Modify, ingat knockout track merah bisa berkali-kali. Yap. Kalau bisa melakukan cukup cepat ya Ji. Yes, bener banget. Kalau itu udah muncul, itu bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Matt. Karena Matt di sini punya damage cukup besar. Kayaknya memaksakan keadaan untuk inhibitor, tapi ternyata bakal masih ada flicker di sana. Ying Over tertarik keluarkan, tertarik dengan ada satu buah karet dari seorang Freeze. Bahkan kayak immortality-nya harus pecah dengan flame shot. Top Global Blade Shot berarti menghilangkan satu buah immortality yang dimiliki oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha bisa dibilang kali ini tidak terlalu agresif dengan owning yang mereka miliki. Padahal seharusnya dengan posisi yang mereka miliki, mereka bermain menekan karena Geekfam. Tapi di sini mereka lebih bermain pasif. Ini bukan Bigetron Alpha yang gua kenal, Profesor. Iya, ini bukan Bigetron Alpha, jangan-jangan ini Bigetron Beta ya. Wah, benar-benar diturunin temponya soalnya. Biasanya mereka kalau lagi winning condition tabrak aja. Mereka nggak pernah nahan seperti ini. Karena gini. gue udah lihat tempo yang sama di kemarin hari, di mana mereka ketika owning dari Onyx Esports, mereka tahan banget berkali-kali cuma mancing Lord. Mereka nggak ada komit sama sekali. Mereka nggak mau gambling. Dan sekarang pun dengan owning yang mereka miliki. Kayak tadi deh, Lord. Yes. Mereka nggak mau gambling kan sebenarnya. Mereka kayak ketarik sama Geekfam, mereka tahu nih, oke ini mau dirusuin. Akhirnya mereka batalin Lordnya. Padahal mereka bisa Lord cara paksa kayak gitu. Dan kalau misalkan dari segi itemnya, balik lagi ini udah menit ke 20. So item bakal ya sebenarnya berpengaruh. Tapi untuk yang sekarang yang paling berpengaruh adalah Athena Shield dari Adam. Adam bener-bener respect banget terhadap Rainbow dan juga Matt. Serta Ripo dengan build damage yang cukup luar biasa. Karena kalau misalkan melihat di sini, Ripo nggak bikin Holy Crystal, tapi dia malah bikin ke arah antivirus. Dia bakal bahkan Baby udara sana seorang diri hampir saja terpick off. Baby masuk lagi nih, ada final blow, dipaksakan berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor. Kerugian untuk tim Geekfam kali ini. Bigetron Alpha sudah mendapatkan keuntungan dengan adanya inhibitor, tapi 9 detik lagi Bapak Pulung yang terhormat kali ini bakal muncul. Bapak Lord, Pak. Oh salah. Bapak Lord ya. Ini Zuns-nya menjaga aja ke arah purple buff. Beneta di bagian bawah menjaga satu wave minion, dan juga ada pergerakan dari Esmeralda. Tapi di bagian dari purple buff-nya akankah terjadi peksa lagi, karena untuk sekarang Frieza masih bisa kabur ke bagian belakang setelah ada satu Falling Star Moon tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Sebenarnya dari Bigetron Alpha ada sedikit memiliki mindset terhadap Frieza. Gue nggak tahu dia mindsetnya mengejar Frieza atau tilting ke arah Frieza. Karena berkali-kali Frieza menjadi pilihan. Sedangkan Frieza punya Flea. Mereka nggak boleh seperti itu. 21 menit loh Pak, freeze-nya belum diambil sekalipun. Yes, ini kesaktian dari satu orang ini lagi. Tapi berkali-kali, berapa kali
Frizanya itu Berkali-kali apa berapa kali? berapa kali dan berkali-kali dia dicoba. Atau digabungkan beberapa kali. Beberapa kali. Berkali beberapa ini gimana? Boleh Pak, iya gua benar. gepuk rahang lu bentar lagi, lanjutin Ji. Ya, Sok. nyala tuh sikutnya. Gue bingung, Cornet marah, Pulung marah, kami juga marah. Kenapa Enggak, sih? gue gak marah, gue nge-follow up lu doang. Oke. Biar kalau- sebelah lu marah. Oke. Tapi meskipun begitu, Sungai di sana ada Bras coba untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Frieza mencoba digocek, lihat semua menuju ke arah seorang Frieza. Digocek begitu saja. Dua orang, Diberikan. sedangkan Bras yang gak ada yang meng-cover sama sekali. Frieza membaik time, di cover dengan 3 overturn-nya, dibalikan keadaannya. Ripo yang harus ditumpahkan di sini bahkan. Lihat Sakaratul Maut, Ripo tinggal menunggu momentum, masih bisa hilang. Lihat gak ada yang cover Bras sama sekali. Zone di belakang sana mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron 2 untuk mengejar Frieza, bahkan kehilangan Ripo. Kerugi bandar ini. Kayak susah banget gitu ngejar freeze-nya gitu. Gak bisa. Dengan memberikan damage yang begitu besar tadi ngeburst, bahkan Esmeralda minta maaf Pak, itu payung. Duri-duri ataupun rangkai yang ada di dalam payung tersebut nusuk semuanya ke arah Esmeralda dan ini juga bisa ke Lord, percaya nggak? Ini Gigfam mau gambling di Lord. Lihat, percaya sama gua. Kenapa? Karena di bawah Brandsek terlihat. Yap. Dan ada Matt di sana. Renvi punya 1 buah immortality. Jadi nggak ada takut-takutnya sama sekali. Para pemain dari Bigetron sudah mulai bersuara, udah buka suara. Ada Matt di sana, seperempat. Langsung ada Zaman Force, langsung dikeluarkan begitu saja. Ultimate langsung informasi diberikan kepada tim Gigfam kali ini udah cukup valid, Profesor dan juga Pak Pulu. Iya, ini antara mau kabur ataupun mau ngambil Frieza tadi nih. Enggak, dia mau ngambil Frieza, tapi Frieza masih ada Flea. Dan untuk kali ini ada Zeus udah bentar lagi bakal merah. Bran di depan sana, ada Matt ingat. Di sini Frieza langsung ada duel terakhir dikeluarkan ke arah seorang Zeus pasti ada knockout strike. Di cover begitu saja oleh seorang Adam, di reset dan bahkan Matt-nya seperempat darah terakhir. Bahkan Adam lihat matanya udah mulai hijau ngeliat seorang Matt di sisi lain. Baby datang tiba-tiba flanking ke arah belakang. Baby Sakaratul Maut memilih untuk mundur, tapi ternyata Ripo gak berhasil memakan Baby di depan sana. Backupan yang dilakukan oleh pemain dari Gigfam baik banget. Tapi untuk Bigetron Alpha juga, untuk kali ini nggak ada yang tumbang dari mereka. Walaupun dari beberapa war yang udah terjadi untuk dari game yang pertama, bahkan di game kedua yang udah berjalan, agak sedikit menimbulkan korban dari tiap war yang terjadi. Jujur, tadi Gigfam itu beruntung. Kenapa? Karena Matt nggak ada Zaman Force. Dan satu lagi, dari Gigfam beruntung Baby-nya nggak tumbang. Itu salah banget war yang dilakukan sama Gigfam kalau menurut gua. Oke. Kenapa? Baby-nya nggak ada yang nge-cover. Baby-nya masuk aja di arah belakang. Sedangkan di sini Adamnya bakal ngebuka, bakal coba untuk scaling, bakal duel Dragon juga udah dikeluarin. Ada masih ada Winter Truncheon, para pemain dari tim Bigetron Alpha udah short skill banyak banget yang dikeluarkan, bahkan Zaman Force juga pun sudah dikeluarkan begitu saja. Langsung ada Zone di sana, memilih untuk mundur sedikit demi sedikit, mengawal pergerakan dengan cukup baik. Defense yang kuat dari tim Gigfam, lagi dan lagi Gigfam solid banget dari tim fight-nya. Ini solid banget, dia defense-nya pelan-pelan, mundurnya bareng-barengan, nggak ada yang ditinggalin satu persatu. Dan kenapa gue bilang agak kurang baik dengan war yang tadi, Long? Karena harusnya yang masuknya adalah seorang Adam. Adam yang masuk kali ini. Tapi sepertinya dari Bigetron akhirnya mengambil gambling begitu saja. Terus menuju ke seorang Bran yang dituju, berhasil dapetin Frieza, Lord diamanin. Dan tapi di sini Bran harus tumpang begitu saja. Dengan adanya seorang Zeus knockout strike dengan damage yang cukup besar. Bahkan Adam terlihat strong, Adam gak bisa ditumbangin. Para pemain dari tim Bigetron apa? Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Video di sana, Rainbow pun hilang. Di sisi lain, pertukaran yang cukup adil. Matt hanya ngebayang time saja, muter-muter. Zaman Force dikeluarkan, ada mencoba untuk ngedefense, tapi Ripo di sini membantu, memberikan jiwa dan raga untuk seorang Matt. Matt, ayo pulang sayang, ayo pulang. Itu Matt dikawal sampai depan ibil turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan dia berhasil pulang dengan selamat. Wah, war yang cukup panjang barusan kita saksikan dari Gigfam dan juga Bigetron Alpha. Tapi untuk sekarang Lordnya akan nabrak dari arah top lane-nya. Bisakah Gigfam mempertahankan untuk kali ini? Bisa. Kenapa? Brandsek tumbang. Kalau Brandsek nggak tumbang sama Zeus tadi, itu beda cerita. Beda cerita lagi. Beda cerita, itu bakal bisa dihabisin. Dan bahkan game ini harusnya dipegang oleh Bigetron. Dipegang oleh Bigetron kalau misalnya Brans tadi nggak tumbang. Ketika Brans tumbang, Rainbow-nya dimakan sama Baby. Wah, itu yang ngebuat angin segar untuk Gigfam. Wah, ini itu angin segar banget Pak Pulu. Di bagian bawah juga nih kita lihat kalau dari mini map, tapi untuk Adam sendirian masih cukup pede. Udah ada 2 lawan 2 di area Purple Buff.
Sementara itu Valinstar Monster dikeluarkan begitu aja. Brans masuk dari bagian belakang menimbulkan efek panah yang sangat sakit banget. Sementara Zaman Force kali ini sia-sia karena seluruh playernya udah nggak ada lagi. Bahkan Matt-nya berhasil mendapatkan purple buff bersamaan dengan seorang Smeraldanya. Bigetron udah mulai kembalikan temponya dia seperti yang biasa. Udah mulai agresif dengan owning yang mereka miliki. Akhirnya di sini Bigetron is comeback Pak Pulung. Ini orange buff-nya udah mulai di-invert masuk aja. Sementara itu udah Rosero detail langsung dikeluarkan. Di bagian bawah 2 atau bahkan 3-4 hero sekaligus langsung masuk ke bagian dalam. Sementara Ripo di bagian depannya diacak-acak sendirian. Enggak takut sama sekali. Zuns-nya memberikan efek tumbukan di area punggung. Tapi Ripo masih pede banget Pak. Ini Zuns-nya juga bakal sulit banget di take down. Kenapa? Karena ketika semua soft skill menuju ke arah seorang Zuns, yang ada dibalikin sama dia. Dengan kenapa strike-nya 4 orang yang nempel, apalagi hero milinya dari Bigetron ada 1, 2, ya kan? Ada 3. Itu yang deket-deket kayak gitu bakal ditunggu, salah-salah bakal disikut, bakal dihajar. Dan jangan lupa ini kita bakal lihat Snake Time dulu sampai MPL Indonesia season yang ke-7 ke keempat. Geek Fam jadi satu-satunya tim yang tidak melakukan pergantian line up. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa banyak banget pergantian line up yang terjadi. Bahkan barusan Bigetron Alpha juga mengganti dari segi line up-nya. Benar. Ripo yang dimasukkan dan impact-nya bahkan sampai menit ke-28 kali ini. Dan mengingat dari perbedaan gold-nya, memang dari tadi kita sempat melihat perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Tapi kali ini Adam dengan purple buff-nya, walaupun perbedaan 10k, tapi dia balik lagi, dia sudah memiliki dan bergonda-ganti item, bahkan dia punya Holy Crystal, dia punya Calamity Reaper. Dari segi mana dia nggak bakal habis-habis, so tentunya mungkin team fight akan terjadi di bagian Lord lagi dan lagi, Lord yang ketiga. Tapi untuk yang sekarang, aku kalau misalkan boleh melihat dari Brans-nya bahkan bikin Athena Shield, bikin Immortal, bikin semua item biar dia lebih sustain lagi, karena dia tahu dia bakal di zoning abis-abisan, dihabak-habak, di segala-galain ketika dia nongol di bagian map. Yes, Mountain Shocker telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim Geek Fam saja. Tapi lihat Zuns yang masih berada di depan sana. Semua respect banget ya sama damage dari seorang Rainbow dan juga Matt dan juga Ripo. 3 damage yang benar-benar di respect. Bahkan Baby sendiri pun dia nggak bisa lagi ke arah belakang. Lihat retributionnya udah nggak berasa untuk ke minionnya. Udah terlalu lama game kali ini. Udah masuk ke menit yang ke-29. Dan fun fact ya, ingat gak sih kita 49 menit dulu Ji gamenya. Ini BTR juga lawan tim yang sebelumnya gitu. Oh iya bener banget. Kan dulu kan zamannya Fabiens. Iya. BTR juga Pak. Tapi BTR juga. BTR PK dulu namanya. Player kill. Dan lawannya yang sekarang berubah menjadi Geek Fam. Iya. Dulunya sebelum Geek Fam. Dulu Critical. Tim SMA awalnya Critical. Wih, sedap sekali ya. Ripo ya tertangkapkah? 1, 2, 3, 4 hero sekaligus langsung aja bisa mendapatkan. Tapi Ripo-nya masih bisa kabur. Hilang sudah kesempatan yang dimiliki oleh Geek Fam untuk bisa menangkap ke arah Ripo-nya. Oke, Adam kali ini bakal coba tuh dapetin 1 buah purple buff terlebih dahulu. Dua yang menuju ke seorang Zuns. Ini kayaknya pilihan yang salah untuk para pemain dari tim Bigetron. Zaman Force dikeluarkan. Frieza bakal coba dikejar. Fleet sudah menuju ke seorang Frieza. KYY, Ripo, semuanya menuju ke seorang Frieza. Frieza bakal coba ditumpangi begitu saja. Seperempat darah terakhir. Masih ada Flicker dikeluarkan. Digocek lagi dan lagi Frieza. Lionel Frieza memberikan waktu yang banyak banget untuk para pemain dari tim Geek Fam ID. Zaman Force dikeluarkan, sementara untuk Zuns masih bisa kabur. Zaman Force-nya belum terpakai sejauh ini. Adamnya dikejar habis-habisan oleh Ripo, tapi Renvi masih terfokus untuk menghilangkan 1 wave minion. Pertempuran tepat berada di bagian belakang Renvi. Sementara itu untuk sekarang Adamnya masih bisa bertahan. KYY sedikit lagi ada backup yang dilakukan oleh Brand. Baik banget Zaman Force sekarang dikeluarkan. Mau di sana. Immortality pecah dari seorang Adam kali ini. Harus balik lagi. Damage terlalu sakit. Kalau Adam tumbang, ini bisa menjadi bencana. Winter Tracheon gak bisa save the day. 2 harus hilang. Ini bencana untuk Geek Fam Revamp. Yoi, masuk menit ke-31. Akankah ini bisa menjadi kemenangan untuk Bigetron apa? Tapi ternyata mereka masih sabar. Mereka masih ingin mendapatkan ke arah Lord yang terhormat. Gila-gila, lihat langsung beli Windtalker. Lihat, langsung damage-nya diberikan cepat banget menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tapi ada Zeus di depan sana. Mountain Shocker telah dibuka. Vision-nya terlihat semua dengan cukup jelas. Zeus bakal memasuk, bakal coba untuk memaksa ke arah backline. Renvi, 2 Dragon dikeluarin begitu saja karena dia tahu semua Renvi punya lethal counter. Dan bahkan Lord-nya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Wah, itu siapa yang tertinggal di atas sendirian aja. Namun sekarang Renvi-nya pun harus mundur lagi. Baby-nya masih dibegal oleh KYY. Jalannya dipotong.
kosong. Kemana Kara perginya? Untungnya Renvi kali ini dijemput langsung. Baik banget komunikasi yang mereka lakukan. Dijemput itu pilihan yang bagus banget, menjemput seorang Bebiu. Tapi Bebiu juga nggak boleh lagi dan lagi melakukan kesalahan kali ini. Bebiu belum bisa nge-take down ke arah belakang. Dan bahkan damage deal terbesarnya 2 tertinggi dimiliki tim Bigetron. Adam menjadi benar-benar hero scaling yang baik banget. Dan bahkan sakaratul maut dari seorang Rainbow, pasifnya udah nggak ada kali ini. Rainbow bakal bisa di-take down asal-asalan. Tapi ingat, Bapak Lo terhormat sudah mulai masuk ke arah base. Renvi menahan di garis depan sana. Zaman Force Glove dikeluarkan, 2 F Dragon telah dikeluarkan. Adam menjadi pilihan, langsung dihilangkan begitu saja. Rainbow dengan Ramp Wave-nya, tapi ditukar 1 untuk 1. Meanwhile, Zone double kill didapatkan. Kayaknya harus hilang. Baby masih mencoba ke arah belakang. Berasoran diri. Ripo sakaratul maut. Flicker dikeluarkan. Montezagar masih coba di sini para pemain dari tim Bigetron apa memaksakan keadaan, memantapkan diri menuju ke arah base-nya. Base-nya dituju, tapi ternyata masih bisa dihindari. Baby masih bisa bertahan. Bigetron apa memaksakan diri. Berhasil hilang dan di-save. Bigetron take the game 2. 1-1, inilah skor yang dimiliki oleh tim yang barusan berlaga, yaitu Giva Mighty versus Bigetron Alpha. Luar biasa sekali Kehadiran Bigetron Rico Alpha. benar-benar ternyata membawa angin segar dan bahkan membawa game ini ke bagian late game yang